Salam. Propaganda agama IS sebagai damai dan toleran merupakan propaganda kosong belaka, dan Muslim tidak mampu membuktikan dirinya sebagai agama yang bisa melepaskan diri dari mesin penghancur dan penumpah air merah dari tubuh manusia. Dan propaganda ini hanya sekedar memperlambat kematian agama itu dari waktu ke waktu. Memang Islam menjadi agama nomor 3 di dunia ini yang besar setelah Kristen dan Katolik. Karena pelaku kekerasan di muka bumi ini dari waktu ke waktu selalu dari mereka. Tapi selalu mereka bilang itu oknum. Itu oknum katanya. Padahal praktek pendidikan itu telah dilakukan dari kecil. Bahkan Nabi itu mengajarkan alimu auladakum bisolah. Ajarkan anakmu sejak dini untuk melakukan sholat. Sholat itu adalah praktek membaca dan menghafal kitab-kitab ayat-ayat kekerasan di dalamnya. Misalnya, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum. Itu dibacakan di dalam setiap sholat. Ayat-ayat seperti itu. Ataupun qatilul ladzina la yu'minuna billah wa bil yaumil akhir. Ataupun innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir di neraka jahanam selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu dibacakan di dalam sholat itu sejak dari kecil. Ajarkan anakmu sholat ketika usia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika usia 10 tahun. Artinya anak ini telah diajarkan kekerasan. Saudara-saudara, saya kira kalau semua mampu membongkar kebobrokan ajaran ini dengan serangan dahsyat medsos, baik di YouTube ataupun di dalam TikTok, ini akan menolong mempercepat rungkat keyakinan itu. Dan saya percaya mereka akan habis. Di satu sisi, kaum pengganas teroris ini tersudut malu dan tertunduk malu karena agamanya terhina oleh pengikutnya sendiri. Dan ulama-ulama ini akan marah besar di masing-masing negara, lebih-lebih di Indonesia. Atau yang paling keras sekarang ini, yang paling banyak Muslim itu adalah Pakistan. Mereka akan malu sendiri karena mereka akan saling menghunus kekerasan, mengambil nyawa orang sesamanya sendiri. Dan di satu sisi mematikan semangat dan aktivitas jihad mereka. Dan mereka akan malu sendiri. Mari kita lihat sebuah video yang saya lihat luar biasa ya. Bagaimana anak kecil
dan sudah mempunyai angan-angan untuk menjadi mujahid, untuk melepaskan nyawanya. Tentu saja ini pengajarannya mirip dengan pengajaran rumah tangga orang-orang di Bima, saudara-saudara. Orang-orang di Bima itu entah sekarang bagaimana setelah saya masuk Kristen dan begitu ofensifnya saya menghina orang Bima, imannya orang Bima dan kelakuan orang Bima itu sebagai muslim, ya. Mari kita lihat apa kata anak ini, saudara. Ini miris beneran. Bahagia maksudnya. Semua orang kalau disuruh mati syahid langsung pada senang. Soalnya kalau mati syahid itu dia kalau meledak kan, kalau orang mati Meledak gimana maksudnya, Sen? meledak pakai bom. Oh, Kalau pakai orang bom. kan kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa-rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang ya badannya udah kebeler gede tapi masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Yang mana? Tulis aja di YouTube. Oh, kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, Jadinya serem. ini Ya dia boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia pencet bomnya, meledak mobilnya. Anak sekecil ini tidak akan mungkin bisa memiliki pemikiran yang radikal seperti itu. Bagaimana seorang anak telah diajarkan berpikir menjadi syahid dengan mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Kalau bukan karena kitab suci itu, saudara-saudara, dan karena selalu dihafalkan ayat-ayat semacam itu, harus dihafalkan untuk berjihad di jalan Allah. Ini bagaimana, saudara-saudara? Jadi kaum muslimin ini digiring oleh kitab sucinya dan hadis-hadisnya untuk mempersepsikan jihad sebagai kebaikan yang harus dihayati, dihidupkan di dalam hidup orang. Sementara di sebagian yang lain ada ulama moderat. Bagaimana mengalihkan arah jihad ini, bahwa jihad itu adalah membangun negara, membangun ekonomi, membangun pendidikan. Itu jihad juga. Dan inilah jihad zaman sekarang. Kalau jihad yang dulu adalah bambu runcing, mengusir penjajah, itu adalah jihad. Sekarang masyarakat muslim itu pecah jadi dua. Mereka-mereka yang seperti mu'alaf, yang HTI itu adalah mu'alaf, para mu'alaf seperti itu. Bagaimana berjuang menjadikan Indonesia negara Islam. Sementara di India ada Mirza Ghulam Ahmad menyerukan kalau wahyu yang berkait dengan jihad melawan kaum kafir telah dihapus oleh wahyu yang turun kepada Mirza Ghulam Ahmad. Ya, jihad itu adalah sebuah keharaman dari wahyu yang diturunkan kepadanya. Sehingga ajakan ini sedikit banyak berhasil meredam aktivitas jihad di India. Dan sementara di negara-negara Arab, kaum muslim ini melalui cara-caranya itu terus mengkampanyekan jihad itu adalah
sebuah kewajiban yang harus di mana Muslim harus mengambil bagian, bahwa setiap Muslim adalah mujahid. Apakah di Indonesia akan terjadi hal yang sebaliknya? Setelah saya termasuk para murtadin di Indonesia yang sudah mulai banyak meninggalkan keyakinan itu, akan turunkah kaum penghancur ini? Karena agama menjadi penghancur sosial, budaya, yang menghancurkan kehidupan umat manusia. Hampir di seluruh negeri Islam ini terjangkit sebuah pandemi COVID, jihad yang luar biasa. Dan kita tidak tahu berapa juta manusia yang sudah habis karena ajaran jihad ini, saudara-saudara. Karena mereka menginginkan futuhat, berhijrah dulu, baru berjihad. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan nyawa dan harta kekayaanmu. Barulah kita akan mendapatkan damai, katanya. Barulah kita akan mengalami kemajuan. Punya slogan mereka, ish kariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Dari video anak kecil tadi yang punya cita-cita menjadi mujahid, ya, video tadi jelas tergambar bagaimana seorang anak yang baru, ya, usia kelas 3, kelas 4 SD seperti itu, dengan lugu berkeinginan bagaimana mobil dia kendarain lalu diledakkan di tempat kerumunan orang kafir, katanya. Dan bahwa mati semacam itu tidak sakit, malah tersenyum, malah bisa ketawa-ketawa, katanya. Dia gambarkan semacam itu. Sementara bagaimana anak yang seumur dia, yang lagi viral ini adalah di Indragiri Hulu, Riau, digebukin, disiksa oleh kakak kelasnya sampai meregang nyawa. Baru kelas 2 SD itu anak, baru umur 8 tahun ataupun 7 tahun. Kalau masuk SD itu umur 6 tahun atau 7 tahun, berarti 9 tahun. Miris sekali kedengarannya, saudara-saudara, sangat miris. Itu aku dikandani, aku orang Kristen, terus itu aku dibully. Dibully? Tadi bulinya bilang apa temanmu? Masa aku orang Kristen, terus Kamu dikatain piye? Kristen. Pertama kamu tanyain agamamu apa gitu? Terus kamu jawab? Kristen. Terus mereka bilang apa? Menjauh dari Kristen, ayo. Menjauh gitu? Terus dia bilang yang satunya itu dia ada Kristen. Gak mau main sama kamu? Ya wes, gak apa-apa. Itu aku dikandani, aku orang Kristen, terus itu aku dibully. Dibully? Tadi bulinya bilang apa temanmu? Masa aku orang Kristen, terus Kamu dikatain piye? Kristen. Pertama kamu tanyain agamamu apa gitu? Terus kamu jawab? Ada Anak-anak itu anak Kristen, nggak boleh diajak bermain. Ini di Jawa. Di Jawa masih toleran. Tapi kalau di Riau atau di Aceh, sudah berapa banyak orang Aceh itu menghancurkan gereja dan
menghabisi nyawa orang Kristen. Saudara-saudara, betapa mengerikannya toleransi damai di Indonesia ini. Di Riau anak itu dia sudah tenang di rumah bapak bersama bapaknya di sorga. Yang pertama ini adalah pendidikan. Artinya pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang mengerikan. Gagal menteri-menteri pendidikan selama ini menciptakan dan menyiapkan kader pendidikan. Kalau yang di Riau itu berarti kepala sekolahnya itu sangat membenci kekristenan. Guru-gurunya mengajarkan bagaimana membenci anak yang Kristen. Ini di sekolah negeri loh, di sekolah negeri. Bagaimana kalau itu di pesantren, saudara-saudara? Pesantren itu ngeri. Gus Miftah kemarin itu minta maaf karena keroyokan di pesantrennya. Dan itu berlaku di pesantren di mana saja. Di seluruh pesantren di Indonesia. Pekerjaan semacam itu adalah penghinaan terhadap kemanusiaan. Mau dilaporkan kepada siapa? Susah. Karena tidak terbiasa untuk mengatasi masalah keributan itu, kecuali guru-gurunya ikut membantu. Kerusakan mental di pesantren, kerusakan mental di pendidikan, di mana saja, di tingkat berapa saja. Nah, di perguruan tinggi sudah mulai berkurang karena untuk masuk perguruan tinggi itu memerlukan ekonomi keluarga yang bagus. Dan rata-rata orang yang ekonominya bagus, tentu saja hidup toleransi dan damai itu bagus daripada yang ekonominya masih susah. Karena hanya untuk menyekolahkan anak sampai SMA saja itu mengalami kesulitan yang besar. Saudara-saudara, 2 video tadi sudah berbicara kepada kita bagaimana anak seorang muslim yang bercita-cita untuk menjadi mujahid sehingga prakteknya banyak akan terjadi terus. Kepala sekolah di Indragiri Hulu itu harus bertanggung jawab, sampai kepada harus dicopot juga kepala dinas pendidikannya juga harus dicopot itu. Mempermalukan pendidikan nasional. Oleh karena itu, guru-guru harus punya visi toleransi dan damai. Guru-guru semuanya harus memiliki visi yang sama bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia yang toleransi dan damai, bukan menjadikan manusia menjadi pemakan manusia yang lain ataupun menjadi buaya darat atas manusia yang lain. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti jika pendidikannya masih sama seperti ini terus. Saya kira sudah 3 kali saya berbicara masalah kerusakan mental dan sistem pendidikan nasional di Indonesia.
Akhirnya saya menarik diri dari agama itu dan saya meninggalkan Islam dengan sadar dan penuh dengan keberanian untuk bersaksi, sehingga saya berubah menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi pemberita firman, bahkan dimanapun saya berada. Dan saya bersyukur sekarang ada di Amerika sebagai cara Tuhan, di mana Tuhan memanggil saya dan membawa saya ke Amerika ini, rupanya untuk mampu melakukan kajian edukasi tersendiri dalam bahasa Indonesia. Demikian video kali ini, saudara-saudara. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video ini agar kita memiliki bangsa dengan akar yang bagus dan meninggalkan sejarah emas bagi umat manusia yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.